Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi bersama saya Joko Arek ya. Baik guys, malam ini saya akan berbincang-bincang lagi, membahas yang tidak pasti, yang dibilang saya pansos, yang dibilang saya nyinyir. Saya malam ini mau membahas lagi tentang double-doublean guys. Mana yang double asli, mana yang double palsu ya. Dimana saya sebelumnya sudah saya katakan, tapi sekarang masih banyak yang berkata di WA saya, banyak SMS yang di WA saya ya, mempertanyakan tentang masalah gaib yang dari badan manusia dipindahkan ke media kelapa atau telur. Baik, sekarang saya jawab pertanyaan abang-abang yang di WA. Enggak saya sebut ya namanya ya, karena dulu pernah berobat, ketemu orang begitu, tapi di mana nggak tahu saya. Pokoknya pernah berobat itu. Oke, sekarang mau saya jawab lagi, biar kawan-kawan tidak gagal paham lagi ya. Soalnya itu dulu pernah saya bahas, di konten yang dulu-dulu pernah saya bahas, tapi ini masih banyak yang bertanya. Nah, saya katakan lagi guys ya, yang namanya santet, tenung, dan sihir itu tidak bisa mewujudkan benda apapun dari badan manusia ke media apapun ya, yang berbentuk silet, yang berbentuk paku, yang berbentuk keris itu dipindahkan dari badan manusia ke media kelapa itu bohong. Itu trik atau sulap alias debus yang dibuat pertontonan biasanya. Tapi ini rata-rata dipakai seorang oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan ilmu sakti. Maka dari itu dulu pernah saya bongkar ya, kelapa cara masuknya gimana, telur cara masuknya gimana, sudah saya bongkar. Mungkin belum ada yang tahu karena di WA banyak yang tanya, karena mungkin belum melihat video saya yang dulu-dulu kali ya. Nah, saya katakan lagi, dari badan manusia ya dipindahkan ke media kelapa, kelapa muda atau degan yang berwujud darah, keris, paku, dan silet. Itu semuanya bohong. Apapun bentuknya pengobatan yang berwujudkan barang dari badan manusia dipindahkan ke media kelapa, ke telur, itu trik dan bohong. Itu permainan. Karena saya dulu pemain debus, saya tahu persis. Saya mantan akrobat, pemain debus, saya tahu semua ya. Yang model digorok-gorok itu saya tahu semua. Yang asli memang ada, ilmu kebal juga ada yang asli, ilmu santet asli juga ada. Tapi tidak harus dipindahkan ke media kelapa atau telur yang berwujud benda, enggak. Contohnya paku, silet, dan beling dipindahkan ke telur, itu bohong. Silet, keris, pasir dipindahkan ke media kelapa yang ada darahnya, itu bohong ya. Lain kali kawan-kawanku dimanapun Anda berada ya, kalau ketemu media-media pengobatan yang kayak gitu, mending Anda tinggalkan saja. Jangan kau datangi lagi dan jangan kau temuin lagi. Itu semuanya adalah trik dan pemalsuan. Daripada kamu nanti habis banyak duit, mending kamu tinggalkan saja. Karena apa? Karena kalau kamu masuk ke dunia begituan, sudah mempercayai, kamu besoknya bakal datang lagi, datang lagi, datang lagi. Pengaruhnya gede. Kamu di rumah itu sakit sedikit ya, kamu nelpon dia, datang ke dia, sakit apa? Santet. Masuk angin aja, tadinya kecapean pulang dari sawah atau dari ladang, pegel semua, badannya panas di sini pinggangnya karena uratnya lagi miring ya. Kamu datang ke tempat spiritual abal-abal itu, sampai sana ntar ujung Jawa santet ya. Jadi harus waspada, harus hati-hati kawan-kawan dimanapun Anda berada. Kalau menemui orang begitu harus segera berpikir kedua kali ya, biar Anda tidak terjerumus ke depannya. Karena apa? Karena kalau kamu sudah masuk sekali aja, besoknya kepengen datang lagi guys. Awalnya tuh kangen melulu, kangen melulu. Karena saya tahu persis permainan begitu.
ya. Apalagi si oknum dukun ini mempunyai sejenis ilmu pring sedapur. Nah, disitulah kalau si oknum dukun mempunyai ilmu pring sedapur, kamu tidak akan lupa sebelum kamu bertemu orang hipnoterapi atau apa gitu. Pring sedapur bisa mempengaruhi banyak orang. Bahaya. Itu biasanya dipakai seorang oknum-oknum yang mengaku orang sakti biasanya. Jadi bisnis guys, orang bisnis. Contohnya orang nggak sakit datang ke situ gitu ya, malah dikasih penyakit biar besoknya datang lagi. Itu trik-trik ilmu-ilmu pring sedapur biasanya ya. Maka dari itu lain kali kalau ketemu pengobatan yang medianya memindahkan kelapa ke telur, itu rata-rata bohong ya, rata-rata trik. Ke kambing itu rata-rata trik. Ada ke kambing ada, tapi najar ya. Ada yang sebuah orang sakit habis itu dipotongin kambing ada, tapi si orang yang sakit ini pernah punya ujar gitu. Wah, saya sakit parah nih, mudah-mudahan dalam minggu ini saya sembuh. Kalau saya sembuh saya akan motong kambing. Nah, disitulah itu harus kamu potong. Harus, kalau kamu sembuh kamu harus motong kambing itu, karena itu ucapan kamu. Soalnya ucapan itu adalah doa. Kayak orang menyanyi lah, nyanyi lagu itu. Lagu itu hati-hati, lagu itu bisa doa guys. Ucapan lagu itu doa ya. Makanya kalau nyanyi hati-hati juga ya orang nyanyi. Apalagi udah mendalami ilmu kebatinan, ilmu rasa, ilmu rasa. Nah, percakapannya harus hati-hati. Maka mbak-mbaknya yang tadi dari mana itu, ada yang dari Hong Kong, dari Taiwan, nanya tentang media yang kelapa atau telur katanya. Saya katakan lagi ya buat mbaknya tadi yang SMS, itu semuanya bohong, permainan, trik. Jadi si dukun itu mengasih trik-trik kayak begitu supaya si pasien itu meyakinkan bahwa ini benar santet. Karena apa? Tujuannya untuk ya minta duit kamu ntar ujung-ujungnya. Karena apa? Ntar kalau udah ketemu barangnya begitu kan, keris atau pusaka apapun yang masuk di dalam kelapa atau telur, itu nggak mungkin kamu minta kan. Pasti si dukun itu mintanya begini, ini mau dilarung nggak? Dilarung, dikembalikan sama yang pengirimnya atau gimana biar nggak kembali lagi gitu. Alasannya si oknum dobolnya begitu. Nah, disitulah mulai permainan uangnya. Ini kalau dilarung kita harus punya syarat sekian. Oh, beli apa? Kiai. Oknumnya namanya Kiai. Ini oknum ya. Oh, ini harus beli minyak ya, minyak Javaron. Harganya berapa Pak Kiai? Harganya 5 juta. Nah, si pasien ini kan orang sakit, terutama dengar begitu langsung dia buru-buru nyari duit. Karena apa? Kepengen sembuh keluarganya yang lagi sakit. Nah, modus-modusnya begitu guys. Nah, akhirnya beli minyak Javaron yang harga 5.000 di pasaran, si oknum kiainya itu. Terus ntar ditunjukkan nama keluarga yang bayar 5 juta itu. Nah, ini minyaknya begini nih, soalnya ini belinya jauh di Arab, alasannya kan begitu. Pokoknya alasannya yang tidak pasti, yang supaya kita itu mencari tidak ada. Itu sepik-sepik seorang orang pinter yang mengataskan nama ilmu sakti, rata-rata sepiknya begitu. Itu sudah saya perdalamin semua, sudah saya perdalamin trik-triknya, cara-caranya ini. Ya, jadi kawan semuanya harus waspada. Sekarang apalagi ada di media sosial, media kayak YouTube gini ya. Karena sebenarnya saya tuh YouTube nggak begitu paham. Nah, rata-rata kan orang mancing itu pakai YouTube itu. Nah, pakai YouTube biar nyampe ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, biar nonton, biar terpengaruh. Wah, ini sakti nih, jago ini. Yang padepokan sana aja nggak bisa loh, ini padepokan baru sakti ya.
Orang kan nilainya begitu, nilainya penonton itu pasti begitu. Akhirnya ya si penonton itu nelpon, karena di situ ada nomor teleponnya, ada alamatnya, nelpon. Oh ya, langsung datang aja ke sini. Nah, disitulah sepik-sepiknya oknum dukun itu akan dipermainkan ntar sewaktu pasiennya datang ke situ. Ya, apalagi si dukunnya pinter hipnotis, ya habis sudah. Ya guys ya. Kalau masalah trik-trik sulap, trik-trik debus, tanya saya. Ada 1000 lebih trik-trik debus yang sering dipakai oleh yang mengatasnamakan ilmu sakti. Nah, kalau saya bongkar semua trik-trik begitu, mungkin kan saya tujuannya nggak mau membongkar semuanya ya. Yang saya bongkar itu kan yang pernah ditampilkan di seorang yang mengaku ustadz atau yang mengaku gus. Rata-rata ustadz sama gus, rata-rata ya. Kalau ngaku syekh ya nggak bakalan, karena syekh kan bisa dihitung. Kalau ngaku gus atau ustadz itu mungkin bisa, rata-rata ngakunya ustadz, gus. Soalnya ilmu perdukunan kalau nggak bohong-bohong tidak lucu ini. Dari dulu, dari tahun dulu, ilmu perdukunan ini rata-rata 90% yang dukun double ya Pak ya, itu penipuan. Beda sama dukun yang pernah bergabung di spiritual Indonesia, itu ada pendidikannya khusus di hipnoterapi atau di hipnotis, itu kan ada ijazahnya dan itu pun diakui oleh negara. Nah, kalau jebolan dari itu saya kurang paham, pasti dia menurut info yang dia dapat dari guru spiritualnya sana. Oke ya, kawan-kawan semuanya, saya kirim dulu sampai sini, lain waktu kita sambung kembali. Ada salah dan ucapan yang saya lanturkan pada malam hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan dan salam seduluan buat rekan-rekan dimanapun Anda berada.